One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin, bahasa Indonesia, yaitu tentang huruf kapital. Nah, sebelumnya kira-kira di antara anak-anak ada yang tahu nggak sih huruf kapital itu apa? Nah, huruf kapital itu adalah juga disebut biasanya dengan huruf besar, karena huruf kapital ini adalah huruf yang ukurannya ataupun bentuknya itu dibentuk secara khusus. Nah, biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam sebuah kalimat. Nah, di sini juga huruf kapital itu memiliki beberapa fungsi. Nah, kita akan bahas semua fungsi-fungsinya dulu. Yang pertama yaitu huruf pertama kata pada awal kalimat. Nah, jadi huruf kapital ini biasanya digunakan untuk huruf pertama dari awalan kalimat. Nah, sebagai contoh kita baca sama-sama ya, yaitu petani memanen padi yang sudah tua. Nah, kita lihat di awalan kata petani. Itu kan awal kalimat. Huruf pertamanya, huruf P-nya yaitu adalah huruf kapital atau huruf besar. Nah, jadi itu adalah salah satu fungsi dari huruf kapital. Lanjut yaitu ke fungsi yang kedua. Jadi huruf kapital ini salah satu fungsi yang keduanya yaitu huruf pertama dari petikan langsung. Jadi ketika ada tanda petik, maka huruf pertama dari kata petikannya itu huruf besar. Kita baca sama-sama ya, yaitu adik bertanya tanda petik kapan kita berangkat, tanda petik. Nah, yang perlu kita lingkari yaitu kapan. Nah, di situ kan ada angka K-nya, yaitu adalah huruf besar. Nah, itu adalah fungsi kedua dari huruf kapital. Dan kita lanjut lagi yaitu fungsi yang ketiga, yaitu huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, kitab, termasuk juga kata ganti untuk Tuhan. Nah, salah satu contohnya yaitu Tuhan akan menunjukkan jalan pada hamba-Nya. Nah, di situ di kata Tuhan huruf T-nya adalah huruf besar. Kemudian hamba-Nya. Nah, nya-nya ini kan kembali kepada Tuhan itu sebagai kata ganti dari Tuhan, maka N-nya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian lanjut fungsi yang keempat, yaitu huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan juga keagamaan yang diikuti oleh seseorang. Nah, di situ contohnya kita baca sama-sama yaitu Haji Agus Salim. Nah, di situ kan haji itu adalah sebuah gelar untuk seseorang yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Maka H-nya haji itu huruf besar karena haji itu adalah sebuah gelar. Lanjut yang kelima, fungsi yang kelima yaitu sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama seseorang tertentu
atau nama instansi atau juga nama tempat. Sebagai contoh yaitu kita baca sama-sama, Wakil Presiden Yusuf Kala. Nah, Wakil Presiden itu adalah sebuah pangkat seseorang, maka di situ wakil huruf W-nya adalah huruf kapital dan juga huruf besar. Kemudian presiden itu juga adalah jabatan seseorang, maka di situ huruf P-nya huruf besar. Fungsi yang keenam yaitu sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Nah, jadi kalau kita menuliskan nama seseorang, huruf pertamanya harus menggunakan huruf besar atau kapital. Sebagai contoh di sini yaitu Halim Perdana Kusuma. Nah, Halimnya angka H-nya, huruf H-nya harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian fungsi yang ketujuh yaitu sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa atau juga bahasa. Kita baca contohnya sama-sama yaitu bangsa Indonesia. Indonesia itu adalah sebuah bangsa. Jadi huruf I-nya harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Fungsi yang ke-8 yaitu huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya atau juga peristiwa bersejarah. Di situ salah satu contohnya kita baca yaitu proklamasi. Nah, proklamasi ini adalah salah satu peristiwa bersejarah, makanya huruf P-nya ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Dan fungsi yang ke-9 yaitu sebagai huruf pertama geografi. Nah, geografi ini adalah letak sesuatu daerah atau sesuatu benda. Misal, contohnya di sini yaitu Gunung Bromo. Itu kan adalah sebuah nama tempat atau geografi. Makanya gunungnya itu G-nya huruf besar, kemudian Bromonya B-nya adalah huruf besar. Fungsi yang ke-10 yaitu sebagai huruf pertama singkatan dari nama gelar, pangkat, dan juga sapaan. Misal, dokter atau doktor itu biasanya disingkat dengan DR. Nah, itu huruf D-nya menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Kemudian fungsi yang ke-11 yaitu huruf pertama dari semua unsur nama negara, lembaga pemerintahan, dan juga ketatanegaraan serta nama dokumen resmi, termasuk unsur bentuk ulang sempurna. Misalkan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, itu merupakan ketatanegaraan Indonesia, makanya M-nya majelis, M-nya menggunakan huruf kapital, kemudian permusyawaratan, P-nya menggunakan huruf kapital, rakyat maka R-nya juga menggunakan huruf kapital. Kemudian fungsi yang ke-12 yaitu sebagai huruf pertama semua kata di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan juga judul karangan. Sebagai contoh yaitu bacalah majalah bahasa dan sastra. Nah, kan setelah kata majalah atau sebuah judul buku itu kan adalah bahasa dan sastra, makanya bahasa B-nya huruf kapital dan sastra S-nya menggunakan huruf kapital. Dan fungsi yang ke-13 yaitu sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan. Contoh, kapan Bapak berangkat? Tanya Anto. Nah, Bapak ini adalah kerabatnya Anto. Jadi Anto ini adalah anaknya dari si Bapak. Makanya Bapak B-nya menggunakan huruf besar atau menggunakan huruf kapital. Yang ke-14 yaitu huruf pertama kata ganti Anda. Nah,
Contohnya kita baca yaitu surat Anda telah kami terima. Nah, Andanya itu pasti A-nya menggunakan huruf kapital. Itulah 14 fungsi dari huruf kapital ataupun huruf besar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa dipahami dengan mudah oleh anak-anak sekalian. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.